Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Ramadhani Palika, NIM 201404037. Pada kali ini saya akan membuat video pengganti UTS mata kuliah strategi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Untuk penjelasan materinya, silakan simak video berikut ya. Baiklah, langsung saja kita lihat untuk review materi, yaitu strategi pembelajaran matematika. Yang pertama tentang hubungan antara taktik, pendekatan, strategi, metode, model, dan teknik. Yang kedua strategi belajar mengajar. Yang ketiga aliran psikologi tingkah laku. Yang keempat teori psikologi kognitif. Yang kelima kemampuan dasar mengajar. Yang keenam pendekatan konstruktivisme. Yang ketujuh pendekatan pemecahan masalah matematika. Yang kedelapan pendekatan open-ended. Untuk diagram Venn dari strategi pembelajaran matematika, kita masuk pertama, hubungan taktik, pendekatan, strategi, metode, model, dan teknik. A. Taktik. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Yang B. Pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang yang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. C. Strategi. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. D. Metode. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang E. Model. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Yang F. Teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Yang kedua, strategi belajar mengajar. Pengertian strategi belajar mengajar. Secara umum, strategi adalah alat, rencana, dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bersifat edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antar guru dan anak didik. Interaksi yang bersifat edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Strategi belajar mengajar adalah sebuah teknik atau metode dalam proses pembelajaran yang dapat membantu pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, komponen-komponen dalam menyusun strategi. Komponen dalam menyusun strategi pembelajaran terdiri dari 5 komponen, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, kegiatan lanjutan, dan tes. Selain itu, juga ada beberapa komponen yang melengkapinya, diantaranya tujuan, materi atau bahan ajar, metode, dan media. Yang ketiga, aliran psikologi tingkah laku. Di sini ada 6 teori dan 1 aliran latihan tentang aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama yaitu teori Thorndike, di mana Edward L. Thorndike tahun 1874 sampai 1949 mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya teori Skinner, Burrhus Frederick. Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Selanjutnya teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada 2 objek yang dapat
peroleh siswa, yaitu objek langsung dan tak langsung. Selanjutnya teori Ausubel, yaitu bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Artinya bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Selanjutnya teori Pavlov. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan conditioning dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal PR dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. Selanjutnya teori Baruda. Menurut teori Baruda ini mengemukakan bahwa siswa belajar itu untuk melalui meniru. Selanjutnya aliran latihan mental. Jika anak siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin sukar materi itu, makin pandai pula anak tersebut. Selanjutnya teori psikologi kognitif. Ada 6 teori dalam psikologi kognitif. Yang pertama, teori Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sesungguhnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, penyeimbangan. Selanjutnya teori Brunner. Menurut Brunner, proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran dan bukan ditentukan oleh umur seseorang seperti yang telah dikemukakan oleh Piaget. Selanjutnya teori Gestalt. Tokoh aliran ini adalah John Dewey. Ia mengemukakan bahwa kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan penyajian konsep, harus lebih mengutamakan pengertian, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual peserta didik, mengatur suasana kelas agar peserta didik siap belajar. Selanjutnya teori Van Heely. Menurut Van Heely, ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Selanjutnya teori Diniz. Zoltan P. Diniz berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai pelajaran tentang struktur, kualifikasi tentang struktur, relasi dalam struktur, dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Selanjutnya teori Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Yang kelima yaitu kemampuan dasar mengajar. Pengertian kemampuan dasar mengajar merupakan suatu keahlian yang dimiliki oleh guru dalam memberikan penjelasan materi, mengelola kelas, serta keterampilan guru dalam memberikan variasi pembelajaran. Selanjutnya, unsur-unsur kemampuan dasar mengajar. Yang pertama, ada tujuan dan sasaran keterampilan. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan anak bangsa, sehingga sasaran utama dunia pendidikan adalah peserta didik. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan tersebut dapat berupa materi ajar atau bahan ajar, program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Guru harus mendemonstrasikan keterampilan dasar mengajar. Guru harus mempersiapkan bahan-bahan sebelum mengajar. Yang ketiga, pembinaan. Calon guru yang akan mendemonstrasikan keterampilan belajar harus diberikan pembinaan terlebih dahulu. Yang keempat, sarana kegiatan belajar. Guru yang kreatif adalah guru yang mampu memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan sarana maupun media yang menarik perhatian peserta didik. Selanjutnya yaitu praktik atau demonstrasi kemampuan dasar mengajar. Calon guru diberikan kesempatan untuk tampil di kelas, mempraktekkan keterampilan dasar mengajar yang baik. Tujuan kemampuan dasar mengajar. Adapun tujuan ini mengajar agar guru dan calon guru mengetahui apa saja keterampilan dasar
yang harus dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Tujuan instruksionalnya yaitu dapat menganalisis tingkah laku mengajar teman-teman sekelas atau diri sendiri, dapat melaksanakan keterampilan khusus dalam mengajar, dapat mengaplikasikan teknik pembelajaran yang benar kepada peserta didik dengan berbagai sumber belajar, menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu memiliki sifat profesional layaknya seorang guru. Kriteria guru yang memiliki kemampuan dasar mengajar. Pertama, mengembangkan kepribadian, menempuh tingkat kependidikan, menguasai materi atau bahan pelajaran, menyusun program pengajaran, memberikan penilaian atau evaluasi, menyelenggarakan administrasi pendidikan, berinteraksi atau berkomunikasi, menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. Jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Adapun jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang dimiliki guru, yang pertama, keterampilan membuka atau menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi, keterampilan menggunakan media atau alat pembelajaran, keterampilan mengevaluasi. Metode khusus dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, metode ceramah, di mana peserta didik akan mendengar ceramah atau pembicaraan langsung dari guru yang mengajarnya. Yang kedua, metode ekspositori, yaitu guru tidak terus-menerus berbicara. Siswa mengerjakan latihan soal sendiri, mungkin juga saling bertanya dan mengerjakan dengan temannya atau disuruh dibuat di papan tulis. Yang ketiga, metode demonstrasi, di mana metode mengajar yang menggunakan peragaan atau penjelasan atau pengertian. Yang keempat, metode drill atau latihan, itu berupa latihan yang terus-menerus berulang-ulang. Yang kelima, metode tanya jawab. Yang keenam, metode penemuan, yaitu menemukan sendiri sesuatu hal yang baru. Hal ini tidak berarti hal yang ditemukan itu benar-benar baru sebab sudah diketahui oleh orang lain. Yang ketujuh, metode inquiry, yaitu metode mengajar yang paling mirip dengan metode penemuan. Dalam metode ini, selain sebagai pengarah dan pembimbing, huruf menjadi informasi data yang diperlukan. Selanjutnya, metode permainan, di mana permainan antara guru dan siswa. Yang kesembilan, metode pemberian tugas. Lanjut ke materi yang keenam, pendekatan konstruktivisme. Nah, di sini saya menemukan bahwa ada pun langkah-langkah dalam pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, guru langsung bertanya tentang materi yang diajarkan. Yang kedua, guru sebagai fasilitator sehingga proses diskusi oleh siswa berjalan dengan lancar atau memberi saran. Yang ketiga, siswa menemukan masalah yang sesuai dengan pembahasan, yaitu siswa bertanya. Yang keempat, mengapresiasi pendapat siswa. Yang kelima, mencari berbagai sumber penunjangan pembelajaran atau sumber dari lain. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa di pembelajaran pendekatan konstruktivisme tidak guru yang memberikan penjelasan, tapi pertamanya itu guru yang menanyakan tentang satu materi di mana akan ditanggapi langsung oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya, pendekatan pemecahan masalah matematika. Adapun langkah-langkahnya, saya menemukan bahwasanya ada 4. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang keempat, peninjauan kembali. Pemecahan masalah ini bagian kurikulum matematika. Ia memperoleh pembelajaran menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki untuk pemecahan masalah. Pengajaran matematika digunakan untuk
memperkaya atau memperdalam dan memperluas kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika. Tingkat kesulitan soal harus sesuai dengan tingkat kemampuan dari anak. Yang terakhir, pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Adapun langkah-langkah pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, persiapan guru harus membuat program atau rencana pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan yaitu kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti. Selanjutnya, evaluasi yaitu peserta didik membuat tugas perorangan yang berisi pertanyaan open-ended di mana problem yang merupakan evaluasi yang diberikan guru. Jadi tujuan pendekatan open-ended ini untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir dalam problem secara simultan. Pembelajaran open-ended ini memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk dapat mengeksplorasi problem sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan tujuan, siswa dapat mengembangkan kreativitas dalam menyelesaikannya. Selanjutnya, karakteristik dalam pembelajaran open-ended ini yaitu proses terbuka di mana masalah itu memiliki banyak cara penyelesaian yang benar. Hasilnya akhirnya terbuka. Maksudnya, masalah itu memiliki banyak jawaban yang benar. Cara mengembangkan lanjutannya terbuka. Maksudnya, setelah siswa menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan masalah baru, yaitu dengan cara mengubah kondisi masalah sebelumnya. Demikian presentasi dari saya tutup. Demikian penjelasan materi tentang pembelajaran matematika dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan